Haleluya, apa kabar saudara? Puji Tuhan. Allah kita baik, Allah kita setia, Allah kita selalu menjaga dan memelihara kita sampai hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang di rumah menikmati firman Tuhan, beri senyum yang manis dengan tetanggamu. Di sampingmu katakan, kamu tambah gagah, tambah manis, tambah diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berbicara tentang hati. Tapi saya akan membahas saat ini tentang 4 tipe hati orang Kristen. Anda termasuk golongan yang mana? Mari coba kita lihat, kita baca bersama Matius pasal 13 ayat 3 mulai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yesus memberi perumpamaan tentang 2 tipe ini dalam ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, jelas sekali bahwa penabur itu adalah Tuhan sendiri. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu adalah benih unggul. Roma pasal 1 katakan 16-17, Injil itu adalah kekuatan Allah yang hidup untuk menyelamatkan setiap orang. Benih firman Tuhan itu adalah benih yang hidup, bukan benih yang mati. Jadi persoalannya bukan pada benih atau firman yang diterima setiap orang. Persoalan yang seringkali muncul pada setiap orang yang percaya atau orang Kristen, sehingga tidak bertumbuh sebagaimana yang diharapkan, yaitu berbuah, adalah sikap hati. Nah, ada banyak orang Kristen pergi ke gereja, beribadah, melayani, tapi tidak menyadari dia berada pada posisi kekristenan seperti apa, tipe kekristenan seperti apa, golongan kekristenan seperti apa. Kalau tidak memahami di mana posisinya, dia sulit untuk mencapai rancangan Tuhan. Ia sulit untuk menikmati rancangan Tuhan. Ia sulit untuk berbuah seperti yang dirancangkan Tuhan. Ia sulit untuk mencapai panggilan ilahi atas hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 hal akan saya bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah Kristen pinggir jalan. Kristen pinggir jalan ini dikatakan bahwa benih unggul, benih ilahi, benih kehidupan yang ditaburkan oleh Tuhan
lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, baik media sosial, YouTube, mimbar gereja, lewat buku, traktat, majalah, apa saja. Benih ini jatuh atau diterima, tetapi tipe hatinya orang tersebut adalah tipe pinggir jalan. Akibatnya datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi tidak ada sama sekali yang tumbuh. Orang seperti ini beragama Kristen, tapi tidak ada yang tumbuh dalam hatinya. Kekristenan hanya sebagai identitas KTP. Kekristenan hanya dipakai untuk menikah. Kekristenan hanya dipakai untuk menikahkan anak. Kekristenan hanya dipakai untuk menyatakan statusnya dalam kewarganegaraan dan sebagainya. Tapi persoalan yang dihadapi orang seperti ini adalah tidak mengerti firman Tuhan sama sekali. Kalau kita baca ayat 19, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rancangan Tuhan? Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, seperti tadi saya katakan, ada beberapa sebab mereka menjadi orang Kristen. Tetapi pada prinsipnya orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hanya ikut-ikutan jadi orang Kristen. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 Rasul Paulus berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa? Injil tidak tumbuh, tertutup, tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, seperti firman Tuhan katakan membuang mutiara kepada babi. Tidak dianggap. Firman itu tidak dianggap. Dibiarkan begitu saja, bahkan diinjak-injak, dianggap biasa. Tidak diperlakukan secara spesial. Makanya tidak ada perenungan terhadap firman. Tidak ada keseriusan untuk mendengar firman. Tidak ada kesungguhan untuk memahami firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak percaya. Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa dia yang akan binasa itu? Orang-orang yang tidak percaya. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Rupanya banyak orang Kristen, atau ada orang Kristen tetap tidak percaya. Ke gereja tapi tidak percaya. Tanda orang tidak percaya itu selalu khawatir, selalu ketakutan, panik kalau menghadapi situasi. Kenapa? Karena matanya buta, hatinya buta, pikirannya buta. Apa yang menyebabkan dia buta? Ilah zaman. Jadi rupanya ada ilah di hatinya sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan di hatinya. Ilah adalah Tuhan yang lain selain Tuhan. Jadi Tuhan hanya tempelan,
hanya identitas. Tetapi yang sebenarnya ada ilah di hatinya. Ilah apakah itu? Bisa keduniawian, harta benda, masa depan, harga diri, keakuan, dan seterusnya. Kedagingan, kepuasan pribadi atau kepuasan daging. Ada banyak ilah yang dipertuan oleh banyak orang. Itu sebabnya orang seperti ini akan menghabiskan banyak hal dalam hidupnya. Banyak energi, kekuatan, banyak dana, banyak perhatian, lebih banyak perhatian kepada hal-hal yang sementara yang dilihat dengan matanya. Kenapa? Karena dia takut. Takut dia tidak nyaman, takut tidak punya masa depan, takut tidak makan, takut tidak dihargai, takut tidak dipuji, takut mati, dan sebagainya. Jadi orang seperti ini firman Tuhan katakan dibutakan oleh ilah zaman ini. Akibatnya ia tidak dapat melihat cahaya Injil itu. Cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu saudara masuk golongan ini atau tidak. Tapi dari pengamatan saya memperhatikan bahwa banyak sekali orang Kristen ke gereja tetapi tidak percaya Tuhan. Buktinya ada banyak orang Kristen yang murtad. Murtad karena jodoh. Murtad karena uang. Murtad karena kedudukan. Murtad karena jabatan. Murtad karena ada ilah di hatinya. Bukan Tuhan di hatinya, ilah. Sangat mudah orang seperti ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan kasih karunia Allah, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh ilah zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa tidak mengerti? Karena tidak percaya. Berikutnya, mengapa orang Kristen pinggir jalan ini tidak mengerti? Yang kedua, karena tidak percaya, Tuhan tidak pernah ditempatkan spesial di hatinya. Dalam Roma 1 ayat 19, Rasul Paulus, penulis kitab Roma ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak benar. Walaupun mereka kenal Tuhan dalam pengertian lewat alam semesta, lewat ciptaannya. Ayat 19 dikatakan apa yang diketahui manusia tentang Allah sudah jelas dalam hati nurani. Ada hati nuraninya yang menjelaskan kepada dia bahwa segala sesuatu ada sumbernya. Dan manusia itu ada sumbernya. Allah sudah menyatakan itu kepada manusia lewat hati nuraninya, lewat matanya, lewat pikirannya untuk memandang semua ciptaan ini. Tapi ayat 21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Tidak spesial itu Allah di hatinya. Dia tidak muliakan Allah sebagaimana layaknya Allah. Dia tidak menempatkan Allah di tempat yang spesial di hatinya. Bahkan dikatakan orang ini tidak mengucap syukur kepada Tuhan.
Apapun dia kerjakan, dia berpikir bahwa semua itu karena kepintarannya, karena uangnya, karena koneksinya, dan karena segala teknologi dan pengetahuan manusia. Makanya dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya dikatakan bahwa pikiran mereka menjadi sia-sia. Apa yang mereka pikirkan itu kesia-siaan. Karena bertentangan dengan pikiran-pikiran firman Tuhan. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka tidak mengerti firman Tuhan? Karena Tuhan tidak ditempatkan di tempat yang paling spesial di hatinya. Pikiran mereka dan hati mereka bodoh dan gelap. Kenapa? Karena tadi itu, yang pertama tidak percaya. Bahkan ayat 22 dari Roma 1 katakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang seperti ini bisa saja menguasai firman Tuhan, artinya memahami Alkitab, tetapi hatinya bodoh. Contoh ahli Taurat, Farisi, tua-tua, elit-elit agama Yahudi yang kemudian mereka menyalibkan Yesus, berusaha menjebak Yesus, bahkan membayar orang untuk menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah pikiran sia-sia dan kebodohan mereka, orang-orang tidak percaya. Jadi seolah-olah mereka pintar Alkitab, tapi sebenarnya bodoh, kata firman Tuhan. Berikutnya, mengapa orang Kristen pinggir jalan ini tidak mengerti firman Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan sengaja menumpulkan hati mereka. Mengutip kitab Yesaya, Yesus menjelaskan dalam Markus 4:12, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Jadi mereka hanya menerima firman, tapi sengaja dibuat Tuhan dalam bentuk perumpamaan. Tidak ada penjelasan-penjelasan yang membuat mereka dapat menanggapi firman. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Rupanya orang seperti ini karena bebal, berkali-kali dikasih tahu firman Tuhan, sudah lama masuk gereja, dari lahir Kristen, tapi tidak pernah serius jadi orang Kristen. Maka orang seperti ini dibuat Tuhan menjadi bebal, dibuat Tuhan menjadi tumpul hatinya, supaya jangan berbalik kepada Tuhan dan mendapat ampun. Ayat 29 dari pasal 22 ini dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan bahwa kekristenan jenis ini tidak pernah mengalami Tuhan. Tuhan membiarkan orang-orang seperti ini. Orang ini tidak pernah mengalami Tuhan, walaupun dia adalah orang Kristen. Nah, orang seperti ini, kalau dia ada di gereja, sulit untuk tertanam. Banyak yang mempengaruhi hati pikirannya. Namanya saja Kristen pinggir jalan. Coba saudara berdiri di pinggir jalan. Kira-kira apa
apa yang saudara lakukan terus-menerus berdiri di pinggir jalan. Kristen pinggir jalan itu, saudara, tidak bisa konsen. Selalu gelisah. Sebentar menengok ke kiri, sebentar ke kanan. Sebentar ke depan, sebentar ke belakang. Kekristenan seperti ini sulit untuk diajar. Orang Kristen seperti ini sulit untuk berkomitmen. Sering protes. Kenapa? Karena selalu membandingkan kiri, kanan, muka, belakang. Kurang bisa konsen. Dalam gereja, orang Kristen yang seperti ini tidak pernah bisa dimuridkan. Bisa saja dia ikut pemuritan, tetapi tidak pernah jadi murid. Kenapa? Semua serba ikut-ikutan. Walaupun dibina, tetapi tidak serius, tidak konsen, karena banyak yang mempengaruhi hatinya. Dan orang seperti ini juga menganggap firman Tuhan tidak penting. Itu sebabnya sulit orang ini mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, di ruangan ini, perhatikan baik. Berhenti menjadi Kristen pinggir jalan. Datanglah kepada Tuhan. Tinggalkan kehidupan Kristen pinggir jalan. Karena kehidupan Kristen pinggir jalan tidak pernah menjadi sehat rohaninya. Bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan. Lebih konsen, lebih serius, lebih fokus, sehingga saudara mengalami Tuhan. Hal yang kedua, Kristen dangkal. Kristen dangkal ini adalah Kristen batu-batu. Kalau kita baca dan pelajari firman Tuhan tadi dalam ayat 5 dari Matius 13, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis atau dangkal. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi persoalannya adalah firman yang didengar tidak berakar. Hatinya dangkal. Ada batu yang menghalangi. Ayat 20 katakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Biasanya orang seperti ini responsif. Responsif. Cepat-cepat. Tapi tidak sampai di hati. Hanya di mulut. Hanya di mulut. Hanya kelihatan. Tetapi tidak sampai di hati. Saudara, salah satu penyebab orang Kristen disebut sebagai domba-domba Allah, domba dari gembala yang baik yaitu Yesus Kristus, adalah domba itu binatang ternak yang memamah biak. Habis dia makan, dia duduk dan kemudian mengunyah makanan yang tadi dia makan. Itulah yang membuat makanan itu berubah menjadi zat-zat yang diperlukan bagi pertumbuhannya,
bagi kesehatannya. Jadi ketika dikunyah kembali, ini disebut di mamah biak. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah proses yang menghancurkan, melunakkan, dicampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam mulut, masuk ke dalam lambungnya, sehingga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh daripada domba tersebut. Makanya domba itu bulunya tebal, gemuk, sehat karena memamah biak. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen kalau dengar firman Tuhan hari Minggu, dengan dengar pengajaran, tetapi sampai di rumah tidak memamah biak dengan 4M, dia sulit untuk bertumbuh. Apa itu 4M? 1, membaca. Yang kedua apa? Merenungkan. Yang ketiga, melakukan. Yang keempat, membagikan. Banyak orang Kristen membaca tapi tidak merenungkan. Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan tapi tidak merenungkan. Makanya kekristenannya dangkal. Ada orang hanya sampai merenungkan tapi tidak mengaplikasikan. Makanya firman itu menjadi sia-sia. Rasul Paulus berkata, kalau dilihat dari lamanya engkau jadi orang Kristen, seharusnya kamu sudah jadi pengajar, sudah profesor, sudah doktor, S3, S-teler. Tapi kenyataannya adalah banyak orang Kristen merasa tidak penting membaca, merenungkan, mengaplikasikan, apalagi membagikan. Inilah kekristenan yang dangkal. Tidak mau membagi firman. Apa yang mau dibagi kalau memang tidak ada? Tidak ada yang jadi rema bagi hidupnya. Rema itulah, firman yang jadi rema bagi dirinya itulah yang berguna bagi pertumbuhan rohaninya. Membuat dia bisa berakar ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibatnya hanya terima, hura-hura, senang-senang, ibadah, senang ibadah, senang perayaan, apalagi dengan lampu kelap-kelip, artis yang luar biasa, pembicara yang menyenangkan. Apa yang terjadi? Selesai, sesudah itu senang-senang, pulang tidak ada perenungan. Apa ya yang saya dapat tadi? Apa artinya firman ini bagi saya? Apa maknanya firman Tuhan ini bagi saya? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya bereskan? Apa yang harus saya tinggalkan? Apa yang belum saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya. Makanya dalam ayat 21 katakan, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera cepat murtad. Jadi kekristenan yang mudah murtad adalah kekristenan yang dangkal. Jadi kalau saudara mendengar berita ini murtad, ini murtad, pindah agama dan sebagainya, itu karena dangkal, tidak paham firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristen dangkal gagal karena tidak berakar. Padahal Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Tuhan mau kita berakar. Bagaimana bisa berakar kalau
tidak 4M? Bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak 4M? Bagaimana bisa berbuah kalau tidak ada 4M? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berakar. Dengan cara apa? Apa yang membuat tidak berakar? Dan apa yang membuat kita berakar? Mari coba kita lihat. Hal yang pertama yang membuat kita tidak berakar adalah tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, yang membuat kita berakar adalah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Markus 12:29 katakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik. Kenapa tidak berakar? Karena tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana bisa berakar? Ya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dalam ayat 30 tadi, firman Tuhan katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya roh kita, jiwa dan tubuh kita harus dipersembahkan seperti Roma 12. Persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai korban yang hidup. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada tempat bagi yang lain menjadi ilah dalam hidup kita. Doa saya, harapan saya, baik terhadap diri saya, terus menerus, terlebih di masa corona ini, orang Kristen benar-benar membangun kualitas rohani yang lebih baik. Belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dari hatinya, dari rohnya, dengan segenap kehidupannya. Kalau Tuhan sampaikan ini kepada kita, saya percaya Tuhan menolong kita untuk melakukan itu, untuk bisa, untuk mampu. Bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan? Kita harus tinggalkan kasih kita kepada dunia. Ayat 15 dari 1 Yohanes 2 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bahkan Yesus pernah berkata, jika kamu lebih mengasihi ayah ibumu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, lebih daripada aku, kamu tidak layak. Tidak layak, tidak bisa, tidak mampu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan satu-satunya yang dikasihi. Nah, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan? Yohanes 14:21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana kita bisa melakukan perintahnya kalau kita tidak mengasihi dia? Bagaimana kita mengasihi dia kalau kita tidak percaya kepada dia? Dengan sungguh-sungguh. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sudah saatnya kekristenan kita mulai dibangun lebih serius, lebih sungguh. Kalau namanya melayani Tuhan, orang bisa berkata tunggu dulu. Kalau untuk mau menjadi penuai, tunggu dulu. Kalau mau masuk dalam pelayanan misi, tunggu dulu. Apa jaminannya? Berapa gajinya? Dan sebagainya. Sulit sekali. Kenapa? Karena orang takut terhadap hidupnya dan masa depannya, apa yang dimakan, diminum, dipakai dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak percaya kepada Tuhan.
tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa kita tidak berakar? Karena membiarkan hatinya tidak terpelihara. Sebaliknya, orang yang memelihara hatinya, ia akan berakar kuat. 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah diciptakan baru. Dalam pasal sebelumnya surat Petrus berkata seperti itu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Artinya, pakaian kita yang selama ini kita pakai dibuang. Tinggalkan. Jangan pelihara semua hal yang mengotori kita. Rajinlah bersih-bersih. Buanglah ini seperti pakaian yang dibuang atau ditanggalkan dan dibersihkan. Jangan sudah kotor dipakai terus. Sudah di tempat cuci diambil, dipakai lagi. Istilah ini mempunyai pengertian, buanglah itu bukan satu kali. Bertobat itu bukan satu kali. Terus menerus dilakukan tanpa henti, tanpa henti, tanpa henti, tanpa henti, tanpa bosan. Jadi buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan semua kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan sikap-sikap hati seperti ini adalah sikap hati dalam hubungan dengan jemaat Tuhan atau sesama saudara, dalam hubungan dengan sesama. Kalau ini kita biarkan terjadi dalam hidup kita, maka itu akan menjadi penghalang besar untuk kita berakar. Ayat 21 dari Yakobus berkata, Yakobus 1, buang juga segala sesuatu yang kotor, kejahatan, dan terimalah dengan lemah lembut firman tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita melangkah dalam rancangan Tuhan. Tidak menjadi orang Kristen yang dangkal, tapi menjadi orang Kristen yang dalam mengakar. Mengakar seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air dalam Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan 4M siang malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara mau berhasil dalam hidup kekristenanmu? Renungkan firman Tuhan. Sukailah firman Tuhan. Maka kekristenan bukan kekristenan yang dangkal. Tuhan memberkati kita. Amin. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Mengajar kami agar kami tidak menjadi orang Kristen pinggir jalan, yang hidupnya tidak dapat meresponi firman dengan baik. Hati yang keras, hati yang tidak konsen, dipenuhi dengan ilah-ilah, perhatian-perhatian yang tidak serius kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, tidak menganggap penting firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami agar kami tidak menjadi orang Kristen yang tidak tertanam. Tidak tertanam di dalam Engkau, tidak tertanam di dalam komunitas kami. Tapi biarlah kami tertanam benar di dalam Engkau dan tertanam di dalam komunitas kami, supaya kami bisa bertumbuh dan berakar di dalam Engkau. Kami juga berdoa biarlah Tuhan melawat kami sehingga kami menjadi orang Kristen yang tidak dangkal, tetapi dalam.
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai di batang air. Dan apa yang kami perbuat berhasil, kekristenan kami berhasil berbuah-buah lebat seperti yang dirancang Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengeluarkan semua batu-batu hati yang tidak benar dan terus-menerus bekerja membuang hal-hal yang jahat yang selama ini mempengaruhi hati dan pikiran kami sebagai manusia. Dengan kebiasaan-kebiasaan, respon-respon otomatis kami, sikap-sikap kami, kebiasaan-kebiasaan daging kami tidak berhenti dan tidak bosan-bosan untuk terus membaharui, membuang yang lama dan mengenakan yang baru. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Lawatlah setiap umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Kuasa firman-Mu mengubahkan kami semua menjadi orang Kristen yang dalam. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami.